Korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial membuat Indonesia menjadi gempar. Di sini kelompok kami akan membahas tentang korupsi tersebut. Saya sendiri akan membahas tentang arti bansos. Bansos tunai atau bantuan sosial tunai yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu atau yang kurang mampu, keluarga miskin, atau yang rentan terhadap wabah COVID-19. Permasalahan global yang kita rasakan akhir-akhir ini tentunya yaitu COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, bahkan Indonesia, yang menyebabkan dampak besar terhadap negara Indonesia. Itu salah satu dampak besar yang kita rasakan, yaitu dampak perekonomian. Kementerian Sosial sendiri telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga tidak mampu atau keluarga yang rentan terhadap COVID-19. Banyaknya bantuan sosial atau bansos yang diberi pemerintah kepada masyarakat tentunya tidak sedikit mengeluarkan pertanyaan. Misalkan, pertanyaan, akankah semua bansos itu tepat sasaran? Dan kelompok saya akan membahas tentang sejumlah kasus korupsi terhadap bansos. Yang di sini kita tidak tentunya kita harus tetap mengingat apa itu arti lambang timbangan. Arti lambang timbangan tersebut adalah lambang keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Pengertian korupsi. Korupsi itu dalam bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corromper, yang bermakna rusak, busuk, atau menggoyahkan. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Indonesia termasuk urutan ketiga dalam kasus korupsi di Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana jalannya kasus korupsi bansos itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi bansos antara lain terjadi jika 1. Manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Yang kedua, oleh karena masa pandemi sekarang, sehingga pengawasan bantuan sosial jadi berkurang, sehingga dapat memicu terjadinya korupsi. Di sini saya akan menjelaskan dua kategori faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri kita. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kita seperti hukum, lingkungan, dan lainnya. Oke, di sini faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu memiliki jiwa yang tamak atau ingin memperkaya diri sehingga membuat orang merasa rugi atau membuat rakyat menjadi rugi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini contohnya yaitu kurangnya campur tangan pemerintah atau kurangnya ketegasan dari pihak hukum dalam mengelola bantuan sosial tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kurangnya jiwa nasionalisme bisa memberikan dampak buruk bagi negara, terutama bagi para pejabat di luar sana, yang menyelewengkan hasil kerja keras rakyat dan juga bantuan untuk rakyat demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kasus korupsi yang ada di Indonesia? Bukan hanya mengenai permasalahan kasus korupsi bantuan sosial, tetapi juga korupsi lainnya. Pertama, kita harus menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri. Lalu, selanjutnya kita harus menanamkan pada diri kita sendiri untuk selalu amanah dan tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun. Untuk bantuan dana sosial sendiri atau korupsi bantuan dana sosial yang terjadi seperti sekarang, harus adanya pengawasan ketat dari pemerintah dan juga harus adanya transparansi agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana. Dan pesan kami rakyat Indonesia untuk pemerintah, jangan menutup mata pada sesuatu yang salah. Jangan menutup telinga ketika kami menyuarakan apa yang sedang kami perjuangkan. Jangan pula bungkam mulut kami ketika kami menyuarakan kebenaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya kata. Kami akhiri dan semoga yang kami berikan bisa memberikan edukasi dan juga pengalaman bagi teman-teman. Terima kasih.